Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita masuk di sesi wawancara untuk edisi pagi hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda menemani pagi hari Anda pendengar. Kita hadirkan topik Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat gelar evaluasi dan penguatan program KIA, Gizi dan Imunisasi. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, ada Teresia Asmon. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Kakak. Selamat pagi. Apa kabar Ibu pagi ini? Puji Tuhan, luar biasa. Nah, Semoga seluruh pendengar RRI juga ya. Iya, baik. Amin. Puji Tuhan, Ibu. Ibu, ini kita dapat informasi kalau beberapa hari kemarin dari Dinas Kesehatan sedang melakukan ini, Bu, evaluasi begitu, Bu ya. Betul, iya. Itu melakukan evaluasi khusus untuk semester 1 terkait evaluasi program kesehatan ibu anak dengan gizi di Manggarai Barat. Itu dihadiri oleh seluruh bidan koordinator, pengelola gizi di setiap puskesmas, dan juga penanggung jawab imunisasi di masing-masing puskesmas dan rumah sakit juga. Oke. Jadi kita mengundang rumah sakit yang ada di Labuan Bajo juga. Oke. Bisa disampaikan Ibu sebenarnya alasan utama dari Dinas Kesehatan menyelenggarakan evaluasi itu apa itu, Ibu? Ya, ini evaluasi ini kan untuk melihat sejauh mana posisi kita, dari kinerja terkait layanan kesehatan ibu, layanan kesehatan bayi, anak, balita, juga masalah stunting, dan capaian-capaian imunisasi yang secara khusus untuk imunisasi layanan dasar terkait ibu, anak, dan bayi balita. Nah, ini juga menjadi target, selain target prioritas daerah, ini juga menjadi target SPM ya, menjadi standar pelayanan minimum yang wajib dilakukan. Jadi penting sekali juga untuk mengaudit atau mengevaluasi kejadian-kejadian misalnya kematian ibu hamil karena apa, juga kematian bayi itu penyebab utamanya apa. Kita berharap di akhir tahun angkanya bisa ditekan atau dipertahankan. Misalnya sekarang kematian ibunya ada 3 orang, ya kita harapkan ya cukup 3 gitu. Pun sebaliknya kematian bayinya di angka berapa kondisi hari ini, ya dengan evaluasi diharapkan tahu deteksi dini, terus tahu kira-kira faktor risiko penyebabnya itu bisa sebisa mungkin untuk dicegah gitu. Oke. Oke, Ibu. Kalau dilihat dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan Ibu ini, bagaimana capaian program kesehatan ibu dan anak ini, khususnya di Manggarai Barat, Ibu? Apakah ada indikator yang sudah memenuhi target maupun yang masih perlu mendapat perhatian khusus, Ibu? Iya, ini angkanya kan kita kalau misalnya melihat ini capaian khusus untuk capaian SPM, capaian SPM untuk semester ini memang masih harus dikejar ya untuk beberapa indikatornya. Jadi yang sifatnya terkait tentu yang sifatnya terkait layanan yaitu harus diperkuat lagi terkait komitmen layanan. Yang sifatnya terkait misalnya penyediaan obat, sarana prasarana lain-lainnya itu juga menjadi tanggung jawab dinas. Jadi ini kerja kolaboratif, kita mengidentifikasi kira-kira komponen yang tidak terpenuhi untuk pencapaian standar pelayanan minimum itu, apakah dari segi layanannya kah atau layanan tidak efektif karena ketersediaan obat tertentu atau ketersediaan
vaksin tertentu yang dibutuhkan. Nah, itu yang jadi poin-poin penekanan. Jadi mengidentifikasi lebih detail. Terus misalnya juga mengidentifikasi apakah masih ada sasaran ibu hamil yang misalnya belum terperiksa, belum melakukan ANC. Itu kan berarti harus ada tracing lagi, ada penelusuran lagi. Ya tentu ini bukan tidak hanya kerja petugas kesehatan, tetapi dukungan support dari masyarakat umumnya, dari keluarga, dari desa untuk membantu menggerakkan sasaran atau menginformasikan ke petugas, ya itu sangat baik. Jadi kita berharap 100% ibu hamil itu terlayani atau diperiksa. Kalau diperiksa kan berarti bisa diketahui lebih cepat apakah dia kehamilan beresiko atau tidak. Kalau kehamilan beresiko, ya kan ada proses penanganan lanjutannya, apakah nanti akan dirujuk, akan dipantau terus-menerus perkembangan dan lain-lain. Jadi harapannya ya kalaupun betul bahwa meninggal ini urusan Tuhan, tetapi hal-hal yang bisa dicegah dari perspektif layanan kesehatan dari petugas kami itu bisa diberikan dan meminimalisir resiko terjadi terjadi misalnya kematian akibat misalnya apakah dia perdarahan dan lain-lain gitulah. Itu bisa dicegah gitu. Oke, Ibu, kita lihat kalau kita lihat Kabupaten Manggarai Barat ini kan cukup luas begitu, Bu ya. Ini dari hasil evaluasi sendiri Dinas Kesehatan yang sudah dilakukan, apa saja tantangan yang paling sering dihadapi tenaga kesehatan dalam pelaksanaan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi maupun imunisasi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat ini, Bu? Ya, tantangannya tentu sangat banyak ya di lapangan. Jadi kita berpikir bahwa Labuan Bajo ini kota tidak punya tantangan gitu, tapi masing-masing setiap puskesmas punya perspektif masalah yang sama-sama kuat, sama-sama beresiko. Karena mengurus manusia itu kan mengurus orang lain. Kadang-kadang ada keputusannya tidak bergantung ke petugas, tapi bergantung kepada orangnya sendiri. Misalnya mungkin di Labuan Bajo ini puskesmas Labuan Bajo wilayah penduduknya sangat banyak, terus keluar masuknya orang juga cukup banyak. Kadang-kadang ada orang yang mungkin di bulan ini dia tidak ada, jadi susah dipantau. Jadi kadang-kadang muncul di posyandu, tiba-tiba tidak ada lagi, dikunjungi sudah tidak ada. Nah tiba-tiba sudah datang dengan siap persalinan, tapi dia masuk kategori kehamilan berisiko, dan itu misalnya nih tiba-tiba ya ternyata perdarahan dan lain-lain yang menyebabkan risiko kematian. Kalau di kampung-kampung kesulitan memang ya masalah topografi, terus ketersediaan alat-alat kesehatan untuk deteksi dini. Jadi untuk misalnya tidak semua tempat punya layanan USG. Nah, meskipun itu ditanggung BPJS, tetapi kan kadang-kadang untuk merujuk, untuk membiayai pasien untuk pemeriksaan saja, bukan karena rujukan kasus darurat, direkomendasi untuk ngecek ke poli RSUD misalnya, ketemu dokter spesialis. Ya pertimbangan itu kan banyak, bagaimana tinggal di sini dan lain-lain. Tetapi padahal kita sudah memfasilitasi di Labuan Bajo, di dekat rumah sakit Komodo, Dinas sudah memfasilitasi rumah tunggu kelahiran. Jadi kalau misalnya orang yang dari jauh-jauh tidak punya keluarga di sini, kurangan biaya dan lain-lain untuk tinggal di Labuan Bajo, kita sudah menyediakan tempat tunggu kelahiran yang gratis difasilitasi pemerintah. Jadi khusus untuk orang-orang dari jauh tidak mampu dan harus melahirkan di rumah sakit dekat dengan dokter spesialis karena kehamilannya beresiko. Jadi sebenarnya itu tidak perlu dikhawatirkan lagi ke depannya. Itu juga hal-hal yang kemarin kami minta untuk seluruh bidan di setiap puskesmas sudah mampu mempromosikan ketersediaan tempat itu gitu. Sehingga ya, kita berharap jangan ada yang ibu melahirkan bisa terdeteksi dini, terpantau semua. Jadi jangan meninggal lagi itu karena melahirkan. Nah, amin Ibu. Mudah-mudahan ini kalaupun ada ke beberapa hari lalu mungkin bisa berkurang begitu untuk ke depannya, Ibu ya. Iya, setidaknya gini, yang bisa dicegah ya itu tidak terjadi gitu. Jangan ada yang tinggal rahasia gitu. Ya deteksi dini lah kuncinya. Oke, Ibu. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, bagaimana Dinas Kesehatan memastikan hasil evaluasi ini
benar-benar berdampak nantinya pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung, Ibu. Iya, betul. Kemarin di evaluasi itu kan kita menggali seluruh permasalahan ya, baik dari perspektif dari puskesmas, juga apa kira-kira hal yang harus dilakukan dinas, bagaimana dinas harus menghubungkan puskesmas dan rumah sakit, di tata kelola rujukan, dan lain-lain itu sudah diidentifikasi dan kita sudah punya rencana tindak lanjut yang ya harus segera setelah ini harus diskusikan sehingga tata kelola layanan khusus layanan rujukan ya, karena memang harus dinas yang memfasilitasi antara kebutuhan puskesmas juga dengan layanan RSUD itu yang akan diskusikan sehingga nanti tidak ada lagi ya kita berharap yang sudah didiskusikan kemarin, dikeluhkan kemarin itu tidak berdampak kepada misalnya pembiayaan harus ada pengadaan A, B, C, ya itu diperlukan. Sedangkan yang memang rekomendasinya harus ada ini dan itu berdampak kepada pembiayaan, tentu kita akan mendiskusikan lagi dengan yang punya kewenangan gitu. Apakah itu anggaran, kemana? Ya, yang pasti segala bentuk catatan temuan evaluasi ya sebisa mungkin itu ditindaklanjuti, yang mana kategori prioritas itu didahulukan, yang diselesaikan dengan duduk bersama dan membuat komitmen layanan dan lain-lain itu harus segera diselesaikan. Yang pasti kita berharap di evaluasi kemarin ya dengan tugas kita yang berbeda-beda tetapi spirit kita, goal kita sama, yaitu menekan angka kematian ibu, bayi dan balita, juga mengurai masalah stunting yang tidak selesai-selesai gitu. Iya, Ibu. Oke. Terakhir Ibu mungkin bisa disampaikan harapan dan juga pesan-pesan dari Ibu untuk masyarakat Labuan Bajo dan Manggarai Barat khususnya ya. Ini untuk kedepannya terkait hal tersebut seperti apa, Ibu? Iya. Yang pertama, pemerintah ini sudah punya program yang sangat baik. Kalau mau dibilang ini mulai dari screening kesehatan itu gratis untuk semua usia, jadi siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, usia remaja sampai dengan lansia. Itu gratis, minimum sekali setahun. Jadi pastikan jangan tunggu sakit ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas, datang temui ke puskesmasnya atau temui petugas untuk diperiksa sehingga bisa tahu keadaan sakit saya ini apa. Nah, kalau tahu kan berarti nanti akan ada obatnya. Terus bagi misalnya masyarakat yang hingga hari ini mungkin belum tahu apakah BPJS-nya aktif, kepesertaan BPJS-nya aktif atau tidak, ya dengan ke puskesmas itu nanti akan ketahuan. Kalau misalnya tidak aktif, akan dibantu nanti oleh teman-teman puskesmas untuk dikoordinasikan selanjutnya ke dinas sosial. Sehingga kita pemerintah ini mau supaya semua masyarakatnya terlindungi dengan BPJS kesehatan, khusus yang masyarakat yang tidak mampu ya, sedangkan masyarakat yang dengan kemampuan ekonomi yang cukup itu bisa membayar dengan mandiri. Terus yang berikut ya, jangan sia-siakan gitu loh fasilitas yang dimiliki, yang disediakan oleh pemerintah untuk layanan kesehatan. Kalau ada ibu hamil, tolong diinformasikan. Jadi keluarga juga harus mendorong. Jadi ini ibu hamil itu pintu, kalau mau dibilang awal dari kehidupan, kita mau bilang generasi yang akan datang menjadi generasi emas atau tidak, mulainya dari ibu hamil. Jadi tolong dibantu untuk harus ke puskesmas untuk dicek atau ke posyandu untuk mengecek kira-kira kehamilannya baik, sehat atau tidak. Nanti akan ada pendampingan atau edukasi. Jangan sampai hamil tetapi tidak tahu, tidak sadar sedang hamil, akhirnya bumilnya kekurangan gizi yang berdampak kepada nanti bayinya BBLR, bayi lahir rendah, berat badan rendah, berdampak juga pada stunting. Karena bicara stunting itu bukan hanya tentang tinggi dan masalah pendek atau bobot badan kurang, tetapi itu kegawat daruratan IQ juga. Jadi kita mau generasi anak-anak kita ke depan ya generasi yang sehat, tidak hanya sehat tetapi cerdas juga produktif gitu. Itu sih harapannya. Jadi tolong jadi harus merasa bahwa kesadaran sehat itu ada di diri masing-masing dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Oke, baik Ibu Nei, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini obrolan pagi ini bisa menjadi referensi juga untuk masyarakat yang mendengarkan RRI Labuan Bajo pagi ini. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi hal-hal seperti yang mungkin
tidak sempat ataupun tidak memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan baik begitu Ibu ya. Amin. Ya, itu khusus untuk CKG itu. Semoga kita semua tahu masing-masing orang tahu kira-kira status kesehatan dia seperti apa itu dengan mengikuti cek kesehatan gratis yang ada di puskesmas. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Nei. Selamat pagi. Selamat pagi RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi